Bapamri, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, ku utus kau mengabdi bagiku. Ku utus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus kau berkorban bagiku. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, puji Tuhan. Pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak, menyiapkan hati dan pikiran serta tubuh kita untuk fokus kepada Tuhan saja. Biarlah segala apa yang ada pada tubuh kita, apa yang ada dalam pikiran kita, boleh tertuju kepada Tuhan. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan meninggikan nama-Nya. Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Mari bersama-sama kita akan menaikkan pujian Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan untuk
Hosana. Oh, sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Hosana, hosana. Oh, sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, sana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus. Sekali lagi katakan terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus. Doa pembukaan oleh Bapak Yupiter. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan sungguh baik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu yang begitu nyata yang kami rasakan sampai dengan pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan boleh menjadi kekuatan kami, menjadi pengharapan kami untuk kami menjalani kehidupan kami, hari-hari kehidupan kami di tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, pagi ini kami bersyukur karena di dalam anugerah dan kemurahan-Mu, Tuhan juga memberikan kesempatan bagi kami untuk berkumpul bersama, beribadah menyembah Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami hari ini, dari awal hingga selesainya biarlah kiranya Tuhan yang menyertai, memimpin kami, memberkati kami, sehingga lewat ibadah hari ini kami dapat meninggikan nama Tuhan, dan sebagai jemaat kami juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga selesainya biarlah kiranya jadi atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami buka ibadah kami. Amin. Masih tetap berdiri, bersama-sama kita akan menyatakan pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Berapa banyak dari antara ibu-ibu yang mengalami kebaikan Tuhan? Boleh angkat tangannya? Ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan Yesus tetap baik. Boleh katakan kepada kiri kanannya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan menaikkan pujian ini. Nanti setelah itu Ibu Dinar akan mengedarkan kantong persembahan. Kita naikkan pujian ini sekali dulu ya. Tetap kulihat kasih
mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan, berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh baik, kami mengucapkan syukur untuk setiap berkat-berkat yang boleh Tuhan berikan bagi kami, dan kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan yang boleh Tuhan lakukan juga sepanjang hari-hari kemarin Tuhan. Dan saat ini kami mempersembahkan persembahan, kiranya Engkau yang boleh menyiapkan hati setiap kami, dan kami berdoa juga untuk setiap persembahan yang akan kami berikan, kiranya Tuhan yang memberkati, melayakan, supaya semua ini boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan khususnya dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan menaikkan pujian ini sekali lagi. Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus selalu baik ya. Kita akan menaikkan pujian kembali dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 84. Kita akan berharap hanya kepada Tuhan karena janjinya ya dan amin. Sehingga kita boleh beroleh berkat dan damai sejahtera. Setelah pujian ini kita akan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Sagi. Damai dan sentosa dari Allahku yang laksana sungai yang mengalir terus, damai yang sempurna dan mulia
Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi ini kami kembali dikumpulkan di tempat ini untuk beribadah bersama. Kami bersyukur bahwa Tuhan sudah menyertai kami sepanjang minggu yang lalu, dan tiba pada minggu hari ini kami bisa beribadah. Tuhan, kami bersyukur kalau sepanjang kehidupan kami Tuhan sudah memberikan berkat-berkat dan penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu saat ini kami menyatukan hati kami untuk kami berdoa bersama-sama untuk negara kami Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memberkati negara ini yang baru saja pulih dari pandemi, dan kami negara ini masih punya banyak hal yang harus dibereskan dari segi ekonomi, sosial, dan juga perpolitikan yang saat ini juga mulai dipersiapkan untuk 2024 nanti. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menolong para pemimpin-pemimpin di negara ini, mulai dari presiden dan juga segenap jajaran kementeriannya. Tuhan tolong supaya pemerintah kami, Tuhan berikan hikmat dalam menyelenggarakan pemerintahan ini sehingga mereka bisa berlaku dengan adil. Mereka juga bisa fokus bekerja dengan jujur, dengan hati yang mau melayani, sehingga bangsa ini bisa cepat pulih dari permasalahan-permasalahan akibat pandemi dan juga permasalahan-permasalahan yang lainnya. Kami berdoa supaya Tuhan yang memberikan hikmat bagi para pemimpin ini Tuhan. Kami juga berdoa buat wakil rakyat yang ada di DPR. Kami berdoa supaya mereka juga benar-benar mewakili rakyat Indonesia Tuhan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang vital bagi kepentingan orang banyak. Tuhan tolong supaya mereka juga boleh bekerja dengan jujur, mereka bekerja bukan melihat uangnya saja, tapi benar-benar mau melayani rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak, kami berdoa kiranya Tuhan juga yang memulihkan juga bangsa ini dari pandemi yang masih juga ada kasus-kasus yang terjadi, COVID dan juga penyakit-penyakit lain. Kiranya Tuhan menolong, memberkati semua yang terlibat dalam bidang kesehatan supaya mereka juga bisa melayani dengan baik. Kami berdoa juga untuk gereja Tuhan supaya gereja Tuhan juga benar-benar tetap melakukan visi dan misi yang sudah Tuhan berikan bagi gereja sebagai panggilan gereja Tuhan di tengah-tengah negara ini. Tuhan tolong supaya gereja Tuhan tetap memberitakan Injil Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Kami juga tahu banyak juga gereja yang saat ini juga ada kesulitan dalam mendirikan tempat ibadah. Mereka yang kesulitan juga dalam mempunyai fasilitas ibadah. Kami berdoa supaya gereja Tuhan tidak menyerah, tapi justru gereja Tuhan semakin bersemangat dan semakin gencar juga dalam menjadi saksi Tuhan melalui pemberitaan Injil dan juga melalui pelayanan kepada sesama dan masyarakat Tuhan. Kami berdoa juga buat gereja kami Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong gereja kami juga dari pusat sampai ke lokal. Tuhan tolong supaya kami semua bisa sehati dalam menjalankan program-program yang sudah kami tetapkan. Tuhan tolong khususnya juga gereja kami yang saat ini membutuhkan tempat ibadah yang tetap. Kami berdoa kiranya Tuhan yang menyediakan tepat pada waktunya, dan kami juga berdoa supaya kami terus bersemangat dalam melayani Tuhan, dan juga kami bersatu hati juga dalam setiap menjalankan setiap program-program yang sudah ditetapkan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga buat jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi sakit, dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan menjamah mereka, menyembuhkan, dan juga dengan kesembuhan itu Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang mungkin dalam kesulitan perekonomian. Kami percaya Tuhan akan menolong mereka, memberikan solusi yang terbaik. Tuhan juga tolong supaya kami sebagai jemaat juga saling bahu-membahu, menopang satu dengan yang lain, sehingga gereja Tuhan
sesuai dengan yang Tuhan inginkan untuk kami menjadi terlihat sebagai satu persekutuan yang saling menguatkan satu dengan yang lain, sehingga kami menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar kami. Kami berdoa terus juga Tuhan untuk program-program dalam setiap seksi dalam jemaat ini, kiranya Tuhan yang memberikan hikmat terus dalam kondisi yang kami juga belum maksimal secara tempat. Kami masih ada yang harus online, tapi juga beberapa sudah bisa onsite. Kami bersyukur, tapi biarlah setiap program-program yang sudah ditetapkan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mendapatkan berkat kebenaran firman Tuhan. Tema kita dalam bulan ini adalah kata Yesus, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian bersama-sama dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 297 ayat pertama, kedua, dan kelima. Ku kirim kau. Ku kirim kau kerja dan tak diupah, tak dikasih, tak dikenal orang, menderita olokan manusia, demikian tugasku bagimu. Ku kirim kau ke jiwa yang terhilang, sembuhkan hati yang remuk redam, pikul beban tangisi dunia ini, demikian kau cerita bagiku. Ayat kelima, ku kirim kau ke hati yang keras dan gelap, ke telinga yang tak mau mendengar, ke mata yang tak akan mau melihat. Ku kirim kau rasakan pahit salib. Ku dikirim Bapakku, ku kirim kau. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di tengah peribadahan kami pada saat ini ada kesempatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman Tuhan yang akan menjadi makanan rohani bagi jiwa kami. Kami sadar ya Tuhan, siapapun kami membutuhkan firman-Mu sebagai penuntun kehidupan kami. Firman yang akan mengarahkan kehidupan kami, sehingga kami menjadi pribadi yang semakin berkenan kepada Tuhan. Dan lebih daripada itu, dalam panggilan kami sebagai utusan Kristus, kami dapat mewartakan firman-Mu, mewartakan kasih Tuhan kepada siapapun yang kami jumpai. Kami berdoa biar kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya firman Tuhan ini tidak saja kami mengerti, tapi lebih daripada itu kami dapat lakukan dan praktekkan di dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan.
Terima kasih ya Tuhan, kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pertama-tama saya mengucapkan shalom, salam sejahtera, selamat pagi bagi kita semua. Bersyukur hari ini kita diberikan kesehatan oleh Tuhan sehingga kita bisa hadir di tempat ini, beribadah bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita membaca satu bagian dari firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Roma pasal 1 ayat 1 sampai 17. Roma pasal 1 ayat 1 sampai 17. Ya, kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, silakan menyimak di Alkitab masing-masing. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepadanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 8. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudaraku, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, masih dalam tema kita bulan Juni yang diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 21. Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Ini adalah kata-kata Tuhan Yesus yang diucapkan menjelang akhir pelayanannya di dunia. Artinya masa-masa akhir sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Jadi kata-kata ini diucapkan ketika Tuhan Yesus bangkit dan dia menjumpai murid-muridnya di satu ruangan terkunci. Jadi
ini adalah amanat pengutusan kepada murid-murid. Karena Yesus sebentar lagi akan meninggalkan dunia. Jadi Tuhan Yesus perlu memberikan satu amanat tongkat estafet kepada murid-muridnya, kepada rasul-rasul, untuk mereka melaksanakan tugas panggilan penginjilan. Dan tugas ini benar-benar baru bisa direalisasikan pada saat keturunan Roh Kudus, pada hari Pentakosta. Kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 yang kita peringati dalam minggu-minggu yang lalu, yaitu hari keturunan Roh Kudus, sejak saat itulah Injil diberitakan, dimulai dari Yerusalem, kemudian menyebar ke Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Motor penggerak pemberitaan Injil di awal berdirinya gereja adalah murid-murid Tuhan Yesus yang kita kenal sebagai rasul-rasul. Tetapi selain murid-murid Tuhan Yesus, ada satu sosok yang menonjol juga dalam pergerakan penginjilan di awal gereja mula-mula, dan dia itu adalah Saulus, yang kemudian kita lebih kenal dengan namanya Rasul Paulus. Paulus adalah salah satu tokoh penggerak yang mewartakan Injil dengan luar biasa. Dia memberitakan Injil atau membawa Injil ke berbagai penjuru dunia, mulai dari Asia Kecil sampai ke Asia Barat, seperti ke kota-kota Efesus, Galatia, Tesalonika, Kolose, dan lain-lain. Bahkan dia membawa Injil itu ke Eropa, yaitu ke kota Roma atau ke Italia. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita sebagai utusan Kristus, sebagai penerus tongkat estafet pemberitaan Injil, saya ingin mengajak kita untuk melihat implementasi dari tema kita dalam subtema yang saya ambil dengan judul Dasar Pemberitaan Injil menurut Paulus, yang diambil dari Roma pasal 1 ayat 1 sampai 17. Mungkin konteksnya kita akan lihat sampai dengan ayat 30. Saya kira ini penting sekali karena sebagai utusan Kristus kita harus mengerti apa yang menjadi dasar pemberitaan kita, apa yang akan menjadi pesan Injil yang kita beritakan. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita belajar dari Paulus tentang sikap dia, tentang teladan dia, totalitas dia di dalam dia memberitakan Injil. Saya mencatat paling tidak ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari Paulus. Yang pertama adalah pandangan dan pemahaman Paulus tentang Injil. Yang kedua adalah keyakinan Paulus terhadap Injil. Dan yang ketiga adalah beban atau sikap Paulus terhadap Injil. Saya kira 3 hal ini menjadi sangat penting sekali, karena dengan kita memiliki pandangan yang benar, sikap yang benar, dan beban yang benar terhadap Injil, maka pemberitaan kita akan menjadi efektif. Yang pertama, pandangan dan pemahaman Paulus tentang Injil. Mungkin kita akan diarahkan dengan satu pertanyaan, apakah Injil itu? Kalau kita melihat dalam ayat 2, Injil dikatakan adalah Injil Allah. Injil dalam pengertian umum adalah kabar baik. Kalau dikatakan Injil Allah, berarti Injil adalah kabar baik dari Allah. Jadi Injil adalah kabar baik dari Allah. Masih di dalam ayat 2 juga dikatakan Injil adalah janji Allah. Sejak kapan Allah menjanjikan Injil itu? Sejak perjanjian lama. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Kejadian pasal 3, mukadimah Injil yang pertama langsung disampaikan oleh Allah sebagai solusi atas keberdosan manusia. Galatia 3, Kejadian 3 ayat 15 mengatakan bahwa akan lahir keturunan perempuan yang akan menjadi solusi atas keberdosaan manusia. Dan kalau kita melihat sepanjang perjanjian lama, tema khusus atau fokus dari semua kitab-kitab perjanjian lama sebetulnya mengarah kepada satu sosok, yaitu sosok Yesus sebagai juru selamat.
Dan akhirnya janji itu terwujud lewat kehadiran Tuhan Yesus. Dia adalah satu-satunya manusia yang lahir dari keturunan perempuan, sebagaimana dijanjikan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Akan lahir dari keturunan perempuan ini. Yesus adalah satu-satunya manusia yang lahir dari keturunan perempuan, karena dia bukan lahir dari keturunan atau benih laki-laki seperti manusia umumnya. Dia lahir karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi Injil adalah janji Allah. Kemudian kita melihat juga dalam ayat 3 dan 4, Injil ini sebetulnya bicara tentang anak Allah. Bicara tentang pribadi Yesus Kristus yang memiliki dua hakikat. Hakikat yang pertama dikatakan Yesus adalah sebagai manusia. Dia lahir dari keturunan Daud. Kalau kita melihat dalam bagian lain, silsilah kelahiran Tuhan Yesus itu diangkat dari Adam, tapi Paulus mengutip dari atau menyatakan bahwa Yesus itu lahir dari keturunan Daud. Ini menunjukkan kemanusiaan Yesus sebagai manusia sejati, karena dia lahir dari manusia. Tetapi di ayat 4 dikatakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang sejati. Jadi dua kodrat Yesus itu sebagai manusia sejati, tapi juga dia sebagai Allah yang sejati, karena dia lahir dari pekerjaan Roh Kudus. Dan kemudian dia bangkit dari kematian. Hanya Yesus satu-satunya manusia yang bangkit dari kematian, karena dia Allah. Dan ayat 4 mengatakan sebagai Allah yang sejati, Yesus itu penuh dengan kuasa. Kemudian Injil yang terakhir di dalam ayat 14, Injil adalah berita, yaitu berita tentang Yesus bagi semua bangsa. Kalau kita melihat dalam uraian Paulus, dia secara khusus menyebut di sana bangsa Yunani dan bangsa bukan Yunani. Kenapa dia harus perlu mengutip bangsa Yunani? Karena bangsa Yunani waktu itu menjadi gambaran tentang budaya yang tinggi, bangsa yang berbudaya dan masyarakatnya yang terpelajar. Jadi Injil adalah berita yang disampaikan kepada komunitas bangsa yang berbudaya maupun yang tidak berbudaya, dan juga kepada bangsa yang bukan Yahudi. Artinya kepada bangsa-bangsa yang tidak berbudaya pun Injil itu harus diberitakan. Jadi Injil itu harus menjadi berita bagi seluruh lapisan masyarakat, bagi seluruh lapisan sosial, baik yang terpelajar maupun yang tidak terpelajar, baik yang berbudaya maupun tidak berbudaya. Jadi dari definisi Injil yang disampaikan oleh Paulus ini, kita akhirnya merujuk kepada satu sosok. Kalau kita bisa bahasakan dalam satu kata, Injil itu tidak lain adalah Yesus itu sendiri. Yesus itu sendiri, dan itu disampaikan berulang kali oleh Paulus ketika dia berbicara kepada orang Korintus, 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 5. Dia menegaskan bahwa Injil adalah Yesus. Yesus yang lahir, Yesus yang mati, Yesus yang bangkit sesuai dengan isi kitab suci. Jadi berita Injil harusnya mengacu kepada satu sosok, dan itulah sosok Yesus. Bagi Paulus, sentralitas Kristus sebagai pusat pemberitaannya itu menjadi sangat penting. Jadi saya kira ini yang paling penting bagi kita sebagai utusan Kristus. Kita harus memahami bahwa pemahaman Paulus tentang Injil harus menjadi teladan bagi kita, teladan dalam pemberitaan kita, bahwa yang kita beritakan adalah sosok Yesus saja ketika kita bicara tentang Injil, bukan sosok kita sendiri, ya. Kemudian yang kedua, kita melihat keyakinan Paulus terhadap Injil. Di dalam ayat 16 dikatakan bahwa aku memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Itu satu pengakuan yang luar biasa dari Paulus. Karena dia memiliki keyakinan yang kokoh, maka Paulus tidak pernah goyah. Ia tidak pernah tergoyahkan oleh apapun dalam tugas pemberitaan Injil. Ada banyak tantangan yang dia hadapi.
ancaman, pembunuhan, kelaparan, dianiaya, kapal karam, kemudian ditangkap, dia juga diadili dengan hukum dunia, tapi dia tetap membela Kristus karena dia punya keyakinan yang kokoh. Dan secara tradisional akhirnya Paulus ini di akhir hidupnya mengalami satu hal yang kurang baik sebagai manusia, hal yang tidak enak. Dia dipenjara, dan secara tradisional dia dikatakan kematiannya itu mati dengan cara dipenggal pada zaman pemerintahan Kaisar Nero di Romawi. Jadi Paulus menyatakan bahwa dia memiliki keyakinan yang kokoh tentang Injil sehingga dia tidak tergoyahkan dalam hal apapun. Nah, kalau kita melihat misalnya dalam bacaan kita tadi, khususnya ayat 16 sampai 17, Paulus menggambarkan kekuatan Injil itu, kekuatan dan kuasa Injil itu dalam dua hal. Yang pertama, dalam ayat 16 dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Kata kekuatan ini sebetulnya menunjuk kepada kuasa, menunjuk kepada kemampuan, yaitu kesanggupan atau kuasa dari Allah yang luar biasa. Kalau kita melihat dalam Alkitab ada 3 wujud kekuatan Allah yang dinyatakan dalam Alkitab. Yang pertama mencipta, yang kedua memelihara, dan yang ketiga adalah menyelamatkan atau membinasakan. Kalau Injil kekuatan Allah sebagai pencipta, ya kita tahu semua. Kejadian pasal 1 menyatakan bahwa dengan berfirman segala sesuatu jadi. Ketika dia mengatakan jadilah terang, terang itu jadi. Jadi kekuatan Allah untuk mencipta itu terbukti. Dia menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya dalam waktu 6 hari. Dan pada hari yang ke-7 dia beristirahat. Kemudian Injil dikatakan adalah kekuatan Allah yang memelihara. Dunia ciptaan dia dipelihara oleh Tuhan sampai saat ini. Dan dunia ini adalah salah satu bagian kecil dari ciptaan Tuhan yang luar biasa di dalam tataran tata surya, galaksi, bintang-bintang. Ciptaan Tuhan itu jumlahnya miliaran, ya. Planet, tata surya, dan bumi adalah salah satu bagian yang kecil. Ya, kita mengenal bumi, matahari, bulan, planet-planet yang lain, dan jumlah-jumlahnya itu sangat tidak terhingga. Tapi semua beredar dalam satu keteraturan yang luar biasa. Tidak pernah ada benturan satu dengan yang lain. Nah, itu membuktikan bahwa Allah adalah sang pencipta perancang yang mengatur keteraturan dunia ini, sehingga kita masih boleh menikmati kehidupan di dunia sampai dengan saat ini. Kemudian yang ketiga ini yang paling penting dalam kaitan dengan panggilan kita sebagai utusan Kristus. Dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan atau membinasakan. Injil sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan, pertama kita melihat misalnya dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Ini jelas ayat yang menjadi hafalan bagi kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Injil, yaitu pribadi Yesus, itu adalah kekuatan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Siapa saja, semua orang. Kalau Paulus mengatakan Yunani dan bukan Yunani, semua diselamatkan. Orang Yahudi maupun orang di luar Yahudi, semua menjadi target Injil untuk diselamatkan. Tapi dikatakan Injil juga adalah kekuatan Allah yang membinasakan orang yang tidak percaya. Kalau kita membaca dalam lanjutan ayat-ayat dalam pasal 1, misalnya ayat 18 sampai 32, di sana jelas dikatakan bahwa orang-orang yang menolak Yesus,
orang-orang yang sudah mendengar berita tentang Injil tapi mereka tidak mempercayainya, mereka akan binasa. Di sana ada dua kategori orang ditulis dalam ayat 18 sampai 32, yaitu orang fasik atau orang lalim, yaitu orang-orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau menerima kebenaran itu sendiri. Jadi Injil kekuatan Allah membinasakan orang yang tidak percaya. Jadi kembali lagi ke ayat Yohanes pasal 3 ayat 16. Ayat ini secara implisit menyatakan bahwa orang yang tidak percaya pasti binasa, karena orang yang percaya pasti selamat. Jadi Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya dan membinasakan orang yang tidak percaya. Oleh karena itu menarik ketika kita mengutip ucapan Yesaya di dalam Yesaya pasal 55 ayat 11. Di sana dikatakan, firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Artinya firman yang diberitakan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia, karena firman yang diberitakan selalu mengandung dua kebenaran yang pasti. Ketika firman itu diterima, maka dia akan menyelamatkan. Tapi ketika orang menolak berita firman, berita Injil itu, maka dia akan binasa. Panggilan kita sebagai utusan Kristus atau tanggung jawab kita sebagai utusan Kristus adalah memberitakan firman itu sendiri, memberitakan Injil itu sendiri. Hasilnya akan seperti apa, itu bukan tanggung jawab kita. Kita hanya dipanggil, diperintahkan oleh Tuhan untuk memberitakan. Kalau hasilnya seorang menerima atau menolak, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kita serahkan kepada Tuhan. Yang penting kita mengambil tugas, tanggung jawab panggilan kita untuk memberitakan Injil. Kemudian yang kedua, sebagai kekuatan Allah, Injil juga dikatakan sebagai pernyataan kebenaran Allah dalam ayat 17. Sana dikatakan di dalamnya atau di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Kebenaran Allah ternyata ini mengandung dua aspek atau mengandung dua makna. Yang pertama adalah kebenaran yuridis, yaitu kebenaran yang didasarkan pada hukum atau berlandaskan asas hukum. Nah, kalau kita bicara kebenaran yang berlandaskan asas hukum, berarti di sana kebenaran yang diambil atau keputusan yang diambil dengan pertimbangan keadilan, tidak berat sebelah. Itulah kebenaran yuridis, kebenaran secara hukum. Jadi secara yuridis atau secara hukum, Allah menyatakan orang yang percaya itu benar. Kita yang beriman kepada Yesus itu dinyatakan benar. Karena apa? Kita dibenarkan karena penebusan Kristus. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 di sana dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa sebagai ganti kita, ya. Supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi pembenaran Allah adalah satu sikap ketika Allah menjadikan Yesus sebagai pengganti kita, sebagai pembenaran kita. Kita adalah orang-orang yang tidak benar, tetapi ketika Allah melihat Yesus yang kita imani, ketika Allah melihat kita yang beriman kepada Kristus, maka yang tampak adalah sosok Yesus, sehingga Allah membenarkan kita. Kita sungguh bersyukur karena Yesus telah menggantikan kita lewat pengorbanan Dia di kayu salib. Yang kedua, kebenaran moral. Injil adalah kekuatan Allah yang membenarkan kita secara moral. Dalam kehidupan kita setiap hari kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan moral, keputusan-keputusan etis. Kalau kita bicara tentang pilihan moral, artinya kita bicara tentang baik dan benar. Kalau kita bicara tentang keputusan etis, berarti kita bicara tentang salah dan benar. Dan kita seringkali gagal dalam melakukan pilihan atau kehidupan moral yang benar. Kita sering gagal dan jatuh di dalam dosa moral, dalam dosa-dosa etis, karena kita melakukan banyak pelanggaran.
Tapi kita bersyukur pembenaran Allah baik secara yuridis tadi maupun secara moral memberikan pembenaran kepada kita. Kita bisa membayangkan kalau kita mengandalkan kebenaran kita, maka tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan kita. Oleh karena itu Allah mengatakan keselamatan itu adalah kasih karunia dari Allah. Dan kita melihat dalam Efesus 2 ayat 8 ayat 9 sampai 10. Di sana dikatakan bahwa keselamatan adalah kasih karunia Allah. Dan manusia dikatakan tidak pernah ada kemampuan untuk melakukan yang benar. Firman Tuhan mengatakan kebenaran manusia seperti kain kotor. Artinya kalau kita mengandalkan kekuatan kita, maka kita tidak memiliki andil sedikit pun untuk menunjukkan bahwa kita benar sehingga Allah berkenan kepada kita. Hanya karena kebenaran Allah kita dibenarkan secara moral sehingga kita dibebaskan dari segala hukuman dosa. Dan kita bersyukur kembali lagi, sosok Yesuslah yang menjadi pembenaran kita. Kita bersyukur karena Yesus menjadi juru selamat kita dan tidak ada yang lain yang seperti Dia. Dan yang ketiga yang terakhir, kita melihat beban atau sikap Paulus terhadap Injil. Di dalam ayat 14 dikatakan, aku berhutang. Ini pernyataan yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kalau kita melihat sosok Paulus sebelum dia bertobat, dia bukan orang yang baik-baik, ya, dalam tanda kutip. Dia adalah seorang penganiaya jemaat yang sangat kejam, ya. Tapi walaupun begitu, secara politis Paulus ini adalah sosok yang sangat berhasil. Karir politiknya sangat cemerlang. Dia adalah anggota parlemen Yahudi. Dia adalah anggota Sanhedrin yang sangat berpengaruh. Bahkan ketika Stefanus dibunuh, ya, kita melihat dalam Yohanes atau Kisah Para Rasul, dia adalah sosok perancang penggerak pembunuhan dari Stefanus. Jadi sebelum dia kenal Yesus, dia adalah sosok yang sangat anti dengan kekristenan. Tetapi setelah dia bertobat, kita melihat perubahan yang begitu luar biasa dari sosok Paulus. Karir politiknya yang begitu cemerlang di masa lalu. Dia katakan di dalam Filipi pasal 3 ayat 8, semua pencapaian dia di masa lalu, dia katakan di sana, aku sudah lupakan, ya. Filipi 3 ayat 8, aku melupakan apa yang ada di masa lalu untuk mendapatkan Kristus. Karena semua yang ada di masa lalu itu, pencapaian dia di masa lalu itu, karir yang cemerlang, dia menganggapnya itu tidak lebih dari sampah. Kalau kita melihat dalam bahasa aslinya, kata sampah itu ternyata merujuk kepada, ya maaf kata, kotoran yang kita buang ke jamban setiap hari. Itulah kata sampah. Dan Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang disebut sampah itu. Dan saya kira ini menunjukkan penghargaan dan apresiasi yang begitu tinggi dari Paulus kepada Kristus. Kenapa? Karena pencapaian sehebat apapun di dunia bagi dia itu tidak berarti ketika dia mendapatkan Kristus. Nah, saya kira ini menjadi satu teladan bagi kita. Sama dengan ketika kita membuang jamban, kita tidak pernah mengingat-ingat lagi, bahkan tidak terpikir pun, dilupakan saja itu karena tidak berharga. Nah, sampai sedemikianlah Paulus melihat keberhargaan Kristus yang sudah menyelamatkan dia. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Nah, pertanyaannya, kepada siapakah Paulus itu berhutang? Jawabannya, dia berhutang, kalau dalam konteks Roma ini adalah dia berhutang kepada orang Yunani dan bukan orang Yunani. Dia berhutang kepada kelas manusia yang berbudaya tinggi, manusia yang terpelajar, dan juga dia berhutang kepada manusia dengan kategori yang tak berbudaya pun, termasuk yang biadab barangkali sekalipun, dan termasuk kepada orang-orang yang tidak terpelajar. Hutang apa yang dimaksud dengan Paulus? Yang pasti
Paulus bukan berhutang uang, tapi utang ini maksudkan Paulus adalah utang jiwa dari mereka yang belum bertobat atau mereka yang belum diselamatkan. Jadi Paulus merasa berhutang kalau orang-orang itu belum diberitakan Injil, belum disampaikan Injil, dia merasa berhutang. Kenapa? Karena Injil sesuatu yang sangat berharga. Kalau dia tidak beritakan, itu merupakan satu utang jiwa bagi Paulus. Oleh karena itu Paulus menerapkan satu prinsip seperti dikatakan dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Paulus menganggap bahwa pemberitaan Injil itu adalah satu keharusan. Dalam ayat ini Paulus mengatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi perasaan berhutang yang diungkapkan oleh Paulus ini menjadi jiwa dari pelayanannya. Sehingga Paulus berkata di dalam Roma pasal 10 ayat 1. Ini juga menjadi satu tekad dan kerinduan dari Paulus. Dia mengatakan dalam Roma pasal 10 ayat 1, keinginan hatiku hanya satu. Keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Dan orang-orang itu diselamatkan, tidak ada jalan lain. Mereka harus mendengar oleh Injil. Oleh karena itu Paulus mengatakan, aku berhutang kalau tidak memberitakan Injil. Kemudian yang kedua, beban dan sikap Paulus terhadap Injil dia nyatakan di dalam ayat 16. Dalam ayat ini dikatakan, aku memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Keyakinan yang kokoh. Aku memiliki keyakinan yang kokoh. Ternyata kalau dalam bahasa aslinya, kata keyakinan yang kokoh ini diterjemahkan, aku tidak malu. Aku tidak malu. Saya coba melihat dalam beberapa terjemahan Alkitab. Misalnya dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris, New Living Bible International atau NIV, New International Version. Roma pasal 1 ayat 16 dikatakan dalam dua Alkitab ini, I'm not ashamed for the gospel. Aku tidak merasa malu karena Injil. Dan menurut saya ini satu ungkapan yang luar biasa. Jadi Paulus menyadari kenapa dia tidak malu, karena ternyata rasa malu itu menjadi penghambat yang besar di dalam pemberitaan Injil. Rasa malu menjadi penghambat yang besar dalam pemberitaan Injil. Oleh karena itu Paulus menanamkan dalam dirinya satu sikap, satu prinsip. Aku tidak malu untuk memberitakan Injil. Aku tidak malu untuk bersaksi, baik sebagai orang merdeka, baik sebagai orang yang terpenjara karena Injil. Jadi Paulus dimanapun, ketika dia belum ditangkap, dia memberitakan Injil tanpa rasa malu. Ketika di penjara pun dia memberitakan Injil, sehingga pengawal penjara pun bertobat. Jadi Paulus tidak merasa malu karena Injil Kristus. Pada zaman itu orang-orang Kristen kan dianggap sebagai orang-orang yang sesat barangkali oleh kalangan agama pada saat itu, oleh imam-imam kepala. Bahkan dianggap musuh. Kristen adalah kata penghinaan bagi pengikut-pengikut Kristus pada zaman gereja awal mula-mula. Tapi Paulus mengatakan, aku tidak malu memberitakan nama Yesus. Jadi pemberitaan Paulus itu diarahkan kepada siapapun. Kepada orang yang berpendidikan, dia beritakan Injil. Dan dia juga menyampaikan pesan ini, kebanggaan dia akan Kristus yang tidak pernah merasa malu. Dia sampaikan juga kepada anak didik rohani dia, yaitu seorang gembala muda yang bernama Timotius. Dia adalah seorang gembala yang menggembalakan jemaat di Efesus. Di dalam di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 8. Ini nasihat Paulus kepada Timotius. Ayat ini mengatakan, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan jangan malu karena aku seorang hukuman karena Kristus atau karena Dia. Jadi Paulus menekankan bahwa
bagi seorang utusan Kristus, bagi seorang hamba Kristus yang dipanggil untuk memberitakan Injil, kesampingkan rasa malu itu. Saya akan mengakhiri renungan hari ini dengan satu cerita ya. Mungkin ilustrasi ini menarik bagi kita. Ada teman saya di Jakarta bercerita begini. Ada satu keluarga yang baru bertobat ayahnya, karena dia sebagai seorang yang baru bertobat, dia menekankan supaya kehidupan rohani di rumah itu benar-benar diterapkan dengan ketat. Makan harus berdoa, tidur harus berdoa, renungan harian wajib ya. Jadi sebelumnya kehidupan doa itu tidak menjadi prioritas. Kalau makan ya makan aja. Nah, satu kali ayah ini bersama anaknya yang bernama Tigor ya, mereka pergi keluar untuk makan bakso karena ada bakso yang viral katanya kan. Mereka pengen coba, namanya bakso yang viral, pengunjungnya pasti rame ya. Jadi ketika mereka sampai, benar aja ternyata tempat itu rame sekali dengan orang, dan mereka duduk di meja sehingga berdesak-desakan dan di depannya banyak orang begitu. Jadi Tigor dan ayahnya duduk di situ sambil menunggu, akhirnya pesanan datang. Ketika pesanan bakso datang, si ayahnya ini agak bingung, ini mau berdoa ini banyak orang gitu ya. Dia merasa aduh malu ini kalau dilihat orang ini kan, apalagi jaraknya dekat sekali. Akhirnya dia langsung makan bakso itu tanpa berdoa. Nah, si Tigor yang lihat ayahnya ini kaget karena di rumah kan ayahnya begitu strength gitu, makan harus berdoa. Loh, dia bilang, loh ayah kenapa tidak berdoa? Katanya, berdoa dulu dong. Sudah tenang aja katanya, kalau 5.000 ke bawah tidak usah berdoa katanya. Bayangkan, dia malu ya karena banyak orang, hanya untuk berdoa saja. Nah, besok paginya si Tigor ini mau ke sekolah, ini ceritanya ini. Si Tigor mau ke sekolah, mamanya langsung panggil, Tigor ayo sarapan nanti telat kamu. Itu mama sudah bikin nasi goreng pete buat kamu. Iya siap kata Tigor. Sampai di meja, Tigor langsung lihat nasi goreng di meja sudah tersedia. Baru dia bertanya kepada mamanya, Mah, ini berapa harganya ini? Loh, kenapa kamu bertanya gitu? Emang mamamu ini pedagang nasi goreng katanya. Bukan katanya, soalnya papa bilang kalau makan 5.000 ke bawah tidak usah berdoa katanya. Saya kira ini cerita lucu tapi bisa jadi menggambarkan sikap kita juga ya. Kadang-kadang ada rasa malu bagi kita untuk menyatakan identitas kita sebagai orang Kristen. Kita malu mengungkapkan siapa jati diri kita sebagai orang Kristen. Padahal mungkin tanpa kita ngomong ya, ketika kita menunjukkan misalnya di tempat umum begitu, katakanlah waktu makan, kita berdoa, orang akan lihat, oh luar biasa ya, ternyata ini orang Kristen ya. Jadi Paulus menyatakan bahwa dia tidak pernah merasa malu, dan saya kira teladan Paulus ini juga bisa memotivasi kita sebagai utusan Kristus agar kita tidak malu menunjukkan identitas kita dimanapun kita berada. Keberhasilan kita sebagai utusan Kristus dalam tugas PI ini merupakan rangkuman ya, bergantung kepada 3 faktor. Yang pertama, kita harus memiliki pandangan dan konsep yang benar tentang Injil. Saya kira ini sangat penting. Kalau kita menjadi pemberita Injil tapi kita tidak mengerti apa yang kita beritakan, ini tentu pemberitaan kita tidak efektif. Yang kedua, kita juga harus memiliki keyakinan yang kokoh akan berita Injil. Kalau kita yakin bahwa Kristus sudah mati bagi kita, Kristus sudah menyelamatkan kita, kita pegang itu erat-erat dan itu kita beritakan. Kita tidak mungkin tergoyahkan kalau kita memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Kristus, sehingga berita yang kita sampaikan itu merupakan satu kepastian, jaminan, seperti yang dikatakan oleh Paulus. Yang ketiga, kita harus memiliki beban untuk memberitakan Injil. Seperti Paulus,
sikapnya dia terbeban. Aku merasa terhutang. Yang pertama dia katakan ada perasaan berhutang kepada mereka yang belum diselamatkan. Kemudian beban yang berikutnya dia merasa tidak malu memberitakan Injil kepada siapa saja dan di mana saja. Dan yang ketiga tentunya beban ini adalah kesediaan kita. Kesediaan kita untuk memberitakan Injil, baik atau tidak baik keadaannya, di mana saja. Ketika kita dipanggil, kita menunjukkan jati diri kita sebagai utusan Kristus, tentunya dengan kapasitas kita masing-masing. Akhirnya, mengakhiri renungan ini saya mengajak kita untuk melihat satu kerinduan Paulus, seperti yang sudah saya sampaikan tadi dalam Roma pasal 10 ayat 1. Dan biarlah ini kerinduan Paulus ini sebagai utusan Kristus juga memotivasi kita sebagai utusan Kristus. Roma pasal 10 ayat 1 mengatakan, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Supaya orang-orang yang belum kenal Kristus, mereka juga memperoleh keselamatan. Biarlah kiranya firman Tuhan, renungan kita hari ini memotivasi kita, mendorong kita, memberi semangat bagi kita untuk kita menjadi utusan Kristus, mewartakan Injil Kristus sebagai pusat pemberitaan kita dimanapun kita berada. Mari kita bersyukur, berdoa untuk firman Tuhan ini, sekaligus mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur hari ini firman-Mu meneguhkan kami, menyegarkan kami tentang panggilan kami sebagai utusan Kristus, sebagai saksi-saksi Kristus. Biarlah kiranya totalitas, teladan dan sikap Paulus juga menjadi teladan bagi kami, menjadi sikap kami, sehingga kami dapat menjadi pemberita Kristus yang efektif dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus bekerja lebih dalam lagi dalam hati kami, supaya firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tapi pesan firman Tuhan ini sebagai amanat Kristus bagi semua orang percaya untuk menyampaikan kabar sukacita, berita Injil kepada orang lain, dapat juga kami terapkan menjadi bagian pelayanan kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat ini Tuhan, dalam segala pergumulan hidup ke depan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menopang, membimbing dalam segala pergumulan yang dihadapi. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk kasih-Mu. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini karena Tuhan sudah berkenan hadir di tengah-tengah kami, dan kami percaya kehadiran Tuhan telah memberkati kami semua. Dan biarlah berkat yang kami terima juga kami salurkan kepada orang lain, sehingga banyak orang diselamatkan, nama Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saya jemput kita semua berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari tadakan tangan kita. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan tuntunan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita sebagai Saleh Salema. Bersama kita katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Kita ambil saat teduh sejenak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani pada pagi hari ini. Bersyukur semua bisa berjalan dengan baik. Kita mungkin bisa menyatakan sukacita kita karena ada Bapak Ibu yang bersama-sama kita hari ini di belakang. Mungkin bisa sejenak Pak memperkenalkan diri Bapak dan Ibu, dan kita bersukacita karena Bapak Ibu bisa bergabung ibadah pada pagi hari ini. Silahkan Pak berdiri di tempat saja boleh, menyampaikan nama dan mungkin ada sedang berdinas apa, dalam rangka apa ke Cimahi ini. Silahkan Pak. Namanya Pak belum ini. Saya belum terlalu dengar Pak Hendrik ya tadi ya. Pak Hendrik dengan Rosmita. Baik. Puji Tuhan Bapak, Ibu, boleh bersama-sama kita. Terima kasih, silakan duduk kembali. Mungkin kita berdoa juga untuk Bapak Hendrik dan Ibu Rosmita dalam kegiatannya. Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita berpisah dari tempat ini. Sekali lagi saya undang kita untuk berdiri. Ya Tuhan, kami bersyukur, anugerah Tuhan begitu besar. Kalau kami boleh bersama-sama pagi ini dalam persekutuan yang indah ini, kami sadar itu adalah kebaikan Tuhan. Pagi ini kami juga boleh bersekutu bersama-sama dengan Pak Hendrik dan Ibu Rosmita. Kami bersyukur Tuhan menolong mereka dan boleh bersama-sama pagi ini. Kami sebagai jemaat Tuhan di tempat ini mau berdoa buat mereka. Tuhan memberkati hal-hal yang sedang mereka kerjakan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan perlindungan Tuhan. Apapun yang menjadi kegiatan dan urusan selama di Bandung, Tuhan sertai dan mampukan, sehingga semua bisa terselesaikan dengan baik. Dan kembali ke Jakarta dengan selamat oleh pertolongan Tuhan. Mengerjakan segala hal yang menjadi profesinya, dan Tuhan pakai kedua anakmu untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami sekali lagi bersyukur, menyerahkan kedua anakmu ke dalam pertolongan Tuhan. Dan kami juga yang akan pulang, Tuhan sertai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua, ibadah kita selesai.